Kemenimipas gelar bakti sosial di Panti Asuhan Jabodetabek. Ditjenpas perkuat peran Litmas dalam pelaksanaan alternatif pemidanaan. Sinergi Ditjenpas optimalkan pendidikan taruna Poltekkip. Lapas Muara Enim dan PLN sepakati kerjasama pengolahan limbah faba. Produk kreasi warga binaan laris di pameran Kampung Hukum, Batik Marijen curi perhatian. Halo sahabat pemasyarakatan, apa kabar Anda hari ini? Berjumpa kembali dengan saya Laila dan saya Asriza. Kami hadir kembali untuk menyajikan berita pemasyarakatan terkini dari seluruh wilayah Indonesia. Berbagai informasi menarik sudah kami siapkan untuk Anda. Dan tanpa berlama-lama, inilah apa kabar pemasyarakatan selengkapnya. Semakin bermanfaat bagi masyarakat, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kembali gelar bakti sosial. Kali ini, paket bantuan disalurkan ke sejumlah panti asuhan di Jabodetabek. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kembali salurkan bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Bantuan berupa paket sembako dan penganan diserahkan kepada 58 panti asuhan, pondok pesantren dan yayasan kemanusiaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kegiatan ini sejalan dengan program akselerasi yang digagas oleh Menteri Migrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, salah satunya memberikan bansos bagi keluarga warga binaan dan masyarakat yang membutuhkan. Penyerahan bantuan sosial tersebut juga dilakukan oleh Menimipas, pimpinan tinggi Madya, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis di lingkungan Kemenimipas dari lokasi yang berbeda. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Mas Hudi, mewakili Menimipas menyerahkan bantuan di pesantren Tahfiz Al-Quran Marhamah yang berlokasi di Jakarta Timur. Pondok pesantren Tahfiz Al-Quran Marhamah mengapresiasi upaya Kemenimipas, khususnya pemasyarakatan, yang tidak hanya berfokus pada pembinaan warga binaan, tetapi juga turut serta dalam mendukung berbagai kegiatan keagamaan dan kemanusiaan. Pihak pesantren juga menyampaikan terima kasih atas bantuan yang bermanfaat bagi kelangsungan kegiatan mereka dalam mendidik santri dan membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan. Menuju implementasi pemidanaan KUHP 2023, Ditjenpas memperkuat peran pembimbing kemasyarakatan. Salah satunya melalui webinar yang diselenggarakan baru-baru ini. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terus memperkuat peran penelitian kemasyarakatan menjelang pelaksanaan pidana alternatif sesuai amanat pasal 51 KUHP baru. Untuk itu, baru-baru ini dilaksanakan webinar bertajuk Proyeksi Peran Litmas Menuju Pelaksanaan Pemidanaan dalam KUHP 2023. Pelaksanaan KUHP yang baru ini mengatur sejumlah perubahan signifikan, salah satunya penerapan pidana alternatif yang berfokus pada pemidanaan yang lebih rehabilitatif, terutama bagi narapidana yang memenuhi syarat tertentu seperti narapidana dengan tindak pidana ringan atau yang memiliki potensi untuk melakukan reintegrasi sosial. Dalam hal ini, peran pembimbing kemasyarakatan sangatlah penting. Mereka diharapkan dapat memberikan penilaian dan rekomendasi yang tepat mengenai apakah seorang narapidana memenuhi syarat untuk menjalani pidana alternatif atau tidak. Oleh karena itu, melalui webinar ini, pembimbing kemasyarakatan diharapkan dapat memperkuat kompetensi untuk mendukung kebijakan pemidanaan yang lebih humanis, efisien, dan berbasis pada rehabilitasi sosial. Dorong optimalisasi pendidikan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Ditjenpas lakukan koordinasi dengan sejumlah pihak. Hal ini untuk terus memperkuat kualitas lulusan sekolah kedinasan tersebut. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terus berfokus mengembangkan sumber daya manusia melalui pendidikan termasuk institusi pendidikan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan atau Poltekkip. Untuk itu, Ditjenpas menggandeng berbagai pihak untuk mengoptimalkan pendidikan taruna di Poltekkip, di antaranya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, serta internal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan seperti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Biro Perencanaan dan Keuangan, dan Biro SDM. Hal ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Republik Indonesia dan program akselerasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sekretaris Ditjenpas Gun-Gun Gunawan menjelaskan koordinasi lintas instansi sangatlah penting dalam memastikan kebijakan berjalan optimal.
Sementara, Kepala BPSDM Kementerian MIPAS Aman Riyadi menyampaikan pentingnya penyesuaian status sekolah kedinasan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan akibat perubahan organisasi di kementerian sebelumnya. Penyesuaian kebijakan ini dirancang untuk mempersiapkan lulusan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan untuk menduduki jabatan pembimbing kemasyarakatan lebih banyak lagi, guna menyongsong implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Terinspirasi dari Pusat Pelatihan Fly Ash dan Bottom Ash di Nusa Kambangan, Lapas Muara Enim akan bangun produksi serupa. Untuk itu, dijajaki kerjasama dengan PT PLN Nusantara Power Bukit Asam. Perkuat program pembinaan kemandirian bagi warga binaan, Lapas Muara Enim melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan PT PLN Nusantara Power Bukit Asam beberapa waktu lalu. Kerjasama yang disepakati terkait pemanfaatan limbah fly ash dan bottom ash PT PLN Nusantara Power Bukit Asam sebagai bahan baku kegiatan kemandirian produksi paving block di dalam lapas. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan warga binaan dan mendukung pemberdayaan lingkungan. Mereka akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru sebagai bekal untuk melanjutkan kehidupan ketika sudah bebas nanti. Sesuai penandatanganan perjanjian kerjasama, Kepala Lapas bersama jajaran diajak tim dari PLTU Tanjung Enim untuk melihat gudang produksi pembuatan paving block. Kerjasama ini sebagai bentuk sinergi antara lembaga negara dan dunia usaha dalam mendorong tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan dengan pemanfaatan potensi lokal serta pemberdayaan warga binaan Lapas Muara Enim. Beragam produk karya warga binaan kembali mejeng dalam pameran Kampung Hukum Mahkamah Agung. Salah satunya batik karya warga binaan Mary Jane yang langsung laku terjual di hari pertama. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan kembali ambil bagian dalam pameran Kampung Hukum yang digelar selama 2 hari di halaman Mahkamah Agung. Pada pameran ini, Ditjenpas menghadirkan berbagai produk kreasi warga binaan dari lapas dan rutan di seluruh wilayah Indonesia, seperti kerajinan tangan ukiran kayu, tas, sarung, hingga batik hasil goresan tangan narapidana. Salah satu karya yang mencuri perhatian pengunjung adalah batik karya Mary Jane, warga binaan asal Filipina yang menjalani masa pidana di Lapas Perempuan Yogyakarta sebelum akhirnya dikembalikan ke Filipina untuk melanjutkan sisa masa hukumannya. Batik karya Mary Jane ini bahkan laku di hari pertama dengan harga yang cukup tinggi. Pameran Kampung Hukum ini merupakan agenda tahunan yang diikuti institusi yang terlibat dalam penegakan hukum, termasuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Di sini, mereka dapat memamerkan berbagai produk dan inovasi sebagai bentuk dukungan penuh terhadap masyarakat, termasuk warga binaan untuk terus berkarya. Sahabat pemasyarakatan, sekian berita pada episode minggu ini. Update terus informasi seputar pemasyarakatan pada media sosial kami di bawah ini. Saksikan pula tayangan program TV pemasyarakatan yang dapat diakses pada saluran YouTube kami. Kami mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri, dan jangan lupa saksikan terus Apa Kabar Pemasyarakatan. Sampai jumpa!